Halo semua, ketemu lagi di RC4i. Kali ini saya bersama Samsung A51. Ini merupakan generasi dari Samsung A50. Kalau kita ingat dulu pas kali pertama Samsung A50 keluar, lumayan trending ya. Secara itu brand Samsung dikasih harga murah, terus spek lumayan dan fitur juga melimpah. Nah, Samsung A51 ini merupakan generasi kedua atau ketiga ya. Kalau A50s itu masuk generasi atau bukan ya? Ya pokoknya ini adalah generasi terbaru dari Samsung A50. Terus apa sih yang membedakan Samsung A51 ini dari generasi sebelumnya, baik Samsung A50 ataupun Samsung A50s? Yang pertama adalah dari kamera belakangnya. Kamera belakangnya sekarang sudah nambah 1 jadi 4. Modelnya berbentuk L gini dan agak lebar tempatnya. Ya kalau saya kalau boleh bilang sih ini niru-niru model ini ya, iPhone terbaru ya. Jadi model tumpukan kameranya itu nggak semuanya ke bawah gitu, jadi ke pinggir juga, jadi mengotak gitu. Karena memang sesuatu inovasi baru dari iPhone itu banyak ditiru oleh pabrikan-pabrikan lain. Seperti sebelumnya itu ada Note ya, bentuk kamera yang modelnya itu poni gitu. Dan itu juga ditiru banyak pabrikan-pabrikan smartphone. Jadi nggak masalah sih. Ya Samsung niru model dari Apple itu ya nggak masalah sih ya, karena memang mengingat iPhone itu lebih lebih di mata orang lebih premium gitu daripada Samsung. Jadi ya nggak masalah sih meniru seperti itu. Yang kedua yang membedakan Samsung A51 dari Samsung A50 ataupun Samsung A50s adalah bentuk kamera depannya. Bentuk kamera depannya Infinity O, jadi dia model tompel di tengah. Nah, menurut saya secara estetika lebih bagus ini. Saya lebih suka yang ini gitu, yang Infinity O daripada Infinity U. Kalau Infinity U tuh asa aneh aja sih. Tapi kalau yang Infinity O seperti ini nih, saya suka karena memang bentuknya itu lebih menyerupai kakak-kakaknya. Seperti Note 10 ya, yang udah lebih dulu menggunakan model kamera depan Infinity O seperti ini. Ya kesannya lebih premium sih kalau dilihat dari depan. Jadi kalau orang mungkin ngelihatnya dari jauh gitu, ya kelihatan Note 10 gitu. Ya lumayan lah, numpang kemiripan lah, nggak masalah gitu. Jadi meskipun harga murah tapi kesan premiumnya atau terlihat premiumnya itu dapat seperti itu. Dan yang ketiga, perbedaan Samsung A51 dari Samsung A50 dan A50s pada layarnya. Layarnya 6,5. Kan kalau Samsung A50, Samsung A50s itu kalau nggak salah 6,4 ya. Jadi dia lebih seksi, lebih ramping. Kalau ini lebih gendut, bukan lebih gendut, lebih lebar aja sih. Jadi kalau digenggam itu lebih enak Samsung A50 ataupun Samsung A50s. Karena Samsung A50 ataupun A50s itu meskipun dia panjang tinggi, tapi dia ramping, jadi masih enak lah digenggam gitu. Tapi kalau ini kan 6,5 ya menurut saya sih agak lebar ya, agak gendut gitu. Jadi secara feel, secara genggaman lebih enak Samsung A50 atau Samsung A50s. Oh iya, mungkin ini juga yang menjadi entah ya di Samsung A50s sudah ada atau belum ya. Cuman ini yang menurut saya diapresiasi lah untuk Samsung A51 ini, yaitu fingerprintnya. Meskipun fingerprintnya ini agak mirip-mirip dengan Samsung A50 ataupun Samsung A50s, masih agak
kadang susah terdeteksi gitu, susah kebukanya gitu. Cuman dia sudah dibekali dengan apa ya, security dari Kinok ya. Jadi security-nya aman lah, bagus gitu dari Samsung itu. Nggak pelit lah masalah keamanan kalau Samsung mah. Saya suka gitu. Jadi untuk fitur keamanan Samsung mah the best lah menurut saya mah, seperti itu. Ya mungkin itu adalah salah satu yang membedakan merek Samsung dengan merek Cina gitu ya. Karena kalau Samsung ini keamanan totalitas gitu. Maksudnya dia benar-benar apa ya namanya ya? Benar-benar apa ya? Benar-benar ingin melindungi customernya gitu. Jadi secara keamanan bagus, ada apa ya? McAfee, ada Kinop, bagus sih untuk Samsung. Untuk Samsung mah the best lah untuk masalah keamanan. Ya dengan harga murah tapi security bagus, ya menurut saya mah harus diapresiasi. Meskipun yang dikorbankan adalah dari bahannya. Jadi bahannya ini masih plastik. Jadi ya mungkin sebagian orang nggak masalah sih ya plastik gini kan, karena memang kebanyakan orang pakai apa ya, soft case gitu ya. Jadi nggak masalah. Kalau merek Cina ya kan mereka bahan-bahannya bagus-bagus, terus speknya gahar-gahar, tapi sisi keamanan menurut saya kurang ya. Jadi itulah ada setiap brand itu ya punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau saya sih lebih memilih yang keamanannya terjamin gitu aja sih. Dan ada hal yang saya sayangkan sih dari Samsung A51 ini. Di antaranya adalah Samsung A51 ini mengurangi beberapa aplikasi yang sebelumnya itu menjadi bawaan di Samsung A50 ataupun Samsung A50s. Contohnya Samsung Note. Samsung Note ini sudah menjadi bawaan di Samsung A50. Tapi di sini malah disunat. Terus ada juga Samsung Max. Samsung Max itu kalau di Samsung A50 itu sudah menjadi bawaan. Tapi di sini sudah disunat, udah nggak jadi bawaan gitu. Terus apa namanya? Ada Samsung kalkulator. Samsung kalkulator ini sangat disayangkan banget gitu. Saya sempat kaget gitu. Masa sebuah HP nggak ada kalkulatornya gitu. Nah, entah saya salah buka ya atau gimana ya. Cuman saya pertama kali buka nih HP, Samsung kalkulator tuh udah nggak ada gitu. Jadi udah bukan bawaan. Jadi harus install manual. Dan itu amat mengagetkan gitu. Masa sebuah smartphone tapi nggak punya kalkulator? Ya mungkin sebagian orang nggak perlu itu gitu. Udah wah cuma ngitung ini masa nggak bisa gitu. Cuman kalau gue sih ngitung sesuatu ya perlu, ya kadang perlu gitu menggunakan kalkulator seperti itu. Dan yang aneh lagi adalah Samsung Wearable atau Samsung Health. Samsung Health atau Samsung Wearable ini juga disunat, nggak ada di sini gitu. Secara bawaan nggak ada gitu. Kita harus install manual. Kalau di Samsung A50 itu sudah jadi bawaan, karena memang ya mungkin itu produk Samsung gitu, biar orang nggak ribet. Karena memang seperti ini menggunakan Fit E gini kan perlu gitu, perlu Samsung Wearable, terus Samsung Health. Nah itu yang dikurangin dari Samsung A51 ini. Nah, satu fitur yang sangat saya suka dari Samsung A50 dan masih ada di Samsung A51 ini adalah device care atau perawatan perangkat. Ini fitur itu sangat saya suka gitu, karena memang dengan fitur itu saya bisa apa ya, bisa mengosongkan memori, mengoptimalkan baterai, terus mendapatkan fitur keamanan lebih dari yang didukung oleh McAfee seperti itu. Tapi yang amat disayangkan juga dari fitur device care ini atau perawatan perangkat ini adalah fitur keamanannya, scanning keamanan gitu, scanning virus atau perangkat-perangkat yang rusak gitu, itu harus dihidupkan manual. Itu sih yang mungkin amat disayangkan gitu ya. Padahal ya mungkin tinggal hidupin ini ya. Tapi kan sebagian orang mungkin nggak akan ke situ gitu, nggak akan pernah ngelihat perawatan perangkat itu gitu. Jadi kan otomatis nggak hidup si protectionnya atau keamanan, fitur keamanannya nggak berfungsi. Dan itu amat disayangkan gitu. Masa ada fitur bagus tapi nggak hidup gitu, itu amat disayangkan. Nah, apa namanya ya, fitur-fitur seperti itu yang gua suka dari Samsung A50, A50s sampai ke A51 ini. Oke, demikian review dari aksesori untuk Samsung A51. Jika kalian ngerasa Samsung A51 itu
terlalu besar, mungkin terlalu gendut, ya kalian bisa milih Samsung A50s karena memang speknya mirip, cuman beda di kamera. Atau kalian lebih suka yang model kamera yang lebih elegan, model tampilan depannya lebih elegan, kalian bisa pilih Samsung A51 ini karena memang secara tampilan depannya bagus. Cuman kalau di belakang, mungkin kalau di belakang nggak selera semua orang ya. Jadi kalau kalian ngejar spek, ya sebenarnya kalau kalian udah punya Samsung A50s nggak perlu upgrade ke Samsung A51 ini. Cuman kalau bagi kalian yang belum punya smartphone, bingung mau cari smartphone Samsung yang harganya 4 jutaan, ya saya recommended sih Samsung A51 ini. Oke, demikian review Samsung A51 dari Arsif Ori. Like video ini jika kalian suka dan subscribe bagi kalian yang belum. Dadah.